Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Utari Widawati SPS MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-teman saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Vivi Faida dengan NIM 2319049, Jihan Farida dengan 2319062, dan Safila Mutiara dengan NIM 2319117. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul memahami konsep manajemen data dalam pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi saja. Perkenalkan, nama saya Jihan Farida dengan NIM 2319062. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian diagram. Diagram adalah sebuah simbol geometri yang berbentuk dua dimensi yang di dalamnya berisi sebuah informasi. Diagram ini berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami data ataupun informasi yang terdapat di dalamnya. Penggunaan diagram sendiri bergantung pada jenis datanya. Data statistika dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu data terkelompok dan data tidak terkelompok. Data tidak terkelompok adalah data yang disusun dari ukuran paling kecil. Data ini apabila tidak kita kelompokkan sebenarnya tidak mengapa, karena tidak akan mengaruhi proses pengolahan data yang selanjutnya. Selanjutnya ada data terkelompok. Data terkelompok adalah data yang dimana data terkelompok adalah setiap benda yang memiliki kekhususan. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan dapat dikelompokkan berdasarkan spesiesnya, berdasarkan genusnya, maupun berdasarkan familinya. Adapun diagram yang dapat digunakan untuk data tidak terkelompok, seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram P, diagram logam, diagram dahan daun, diagram garis, diagram titik, dan diagram lambang. Ya, yang pertama ada diagram batang atau histogram. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan jumlah kasus atau jumlah peristiwa, frekuensi pada setiap intervalnya. Berikut adalah contoh dari diagram batang. Yang selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Diagram ini digunakan untuk membandingkan antar itemnya, yaitu dengan cara membagi lingkaran menjadi beberapa bagian. Berikut merupakan contoh dari diagram lingkaran. Yang selanjutnya ada diagram P. Diagram P ini hampir sama dengan diagram lingkaran. Akan tetapi diagram P ini berbentuk 3 dimensi. Berikut merupakan contoh dari diagram P. Yang selanjutnya juga ada diagram donat. Diagram donat ini tidak jauh berbeda dari diagram lingkaran dan diagram P. Dinamakan diagram donat karena bentuknya seperti donat, yaitu dengan lubang di tengahnya. Berikut merupakan contoh dari diagram donat. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vivi Faida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Faida dengan NIM 2319049. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu Jihan Farida. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan data urutan waktu atau kronologis, baik berupa tahun bahkan mingguan, ataupun dengan menggunakan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Diagram garis dapat digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu dari waktu ke waktu. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram garis atau grafik adalah: yang pertama, buat dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu datar. Yang kedua, sesuaikan data pada masing-masing sumbu. Yang ketiga, jika semua data sudah disesuaikan pada masing-masing sumbu, maka akan terdapat sekumpulan titik-titik. Yang keempat, hubungkan titik-titik tersebut sehingga akan diperoleh diagram garis. Yang kelima, di bagian tengah bawah diagram diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian diagram. Selanjutnya ada diagram dahan daun. Diagram dahan daun adalah diagram yang dapat digunakan untuk meringkas data. Langkah-langkah menyusun diagram dahan daun. Yang pertama, tentukan banyak yang akan dipilih sebagai dahan. Yang kedua, buat daftar dahan dalam suatu kolom yang dari yang kecil ke yang besar. Yang ketiga, buat daftar angka sisanya dalam setiap butir data sebagai daun, dari yang kecil ke yang besar pada kolom di sebelah kanan kolom dahan. Selanjutnya ada diagram titik. Diagram titik adalah diagram yang berbentuk titik-titik koordinat yang memberikan gambaran antara data atau variabel yang terdapat sumbu datar horizontal dan sumbu tegak vertikal, sehingga diagram titik juga dapat disebut dengan diagram koordinat. Selain itu, diagram titik juga dapat disebut dengan diagram pancar atau scatter diagram. Langkah-langkah menggambarkannya tidak berbeda jauh dengan langkah-langkah seperti menggambar diagram batang. Hanya dalam hal ini, yang terlihat bukan merupakan batang-batang, melainkan berupa titik-titik yang merupakan koordinat antara aksis sumbu X dan koordinat sumbu Y. Yang terakhir ada diagram lambang. Diagram lambang merupakan diagram yang disusun dengan menyajikan data yang berbentuk lambang-lambang. Lambang yang digunakan disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti. Misal, objek yang diteliti adalah sejumlah siswa, maka gambar yang digunakan adalah gambar orang. Langkah-langkah dalam membuat diagram lambang ada 6. Yang pertama, kita harus membuat 3 kolom. Kolom yang pertama berisi nama-nama kategori. Kolom yang kedua berisi lambang yang digunakan, dan kolom yang ketiga berisi frekuensi. Cara yang kedua, di bawah diagram diberi catatan berisi satu lambang, digambarkan mewakili jumlah objek tertentu. Yang ketiga, tulis nama kategori pertama dan digambarkan lambangnya pada kolom lambang, serta tuliskan banyak datanya pada kolom frekuensi. Yang keempat, banyaknya lambang yang digambarkan tidak sama dengan banyaknya yang ada, tetapi apabila dikalikan dengan bilangan yang mewakili atau lambang tersebut sama dengan frekuensi. Dengan demikian, kemungkinan ada lambang yang digambarkan secara utuh. Yang kelima, untuk kategori lainnya dapat dilakukan seperti pada kategori pertama. Dan yang terakhir, di bagian tengah bawah diagram diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian diagram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mutiara Dewi dengan NIM 2319170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Vivi Faida. Di sini saya akan menyampaikan materi diagram untuk data terkelompok. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Jian Fariha, bahwa data statistik dibagi menjadi 2,
yaitu data terkelompok dan data tidak terkelompok. Adapun diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data terkelompok, yaitu histogram dan polygon frekuensi, serta ogive atau kurva. Nah, polygon frekuensi sendiri adalah grafik yang menghubungkan nilai tengah setiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi masing-masing. Untuk membuat polygon frekuensi, kita membutuhkan diagram histogram terlebih dahulu, karena polygon frekuensi ini dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik dari batang yang ada di diagram histogram. Berikut contohnya. Nah, selanjutnya yaitu ogive. Ogive adalah data distributif kumulatif yang disajikan dalam bentuk kurva atau yang dapat disebut dengan nama polygon distribusi frekuensi kumulatif. Berikut juga contohnya. Nah, sekiranya itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan bersama teman saya, Vivi Faida dengan Safira Mutiara Dewi, dapat disimpulkan bahwa diagram adalah sebuah simbol geometri yang berbentuk dua dimensi, yang mana penggunaannya disesuaikan dengan jenis datanya, baik data terkelompok maupun data tidak terkelompok. Untuk data tidak terkelompok, kita dapat menggunakan diagram batang atau yang sering disebut dengan histogram, diagram lingkaran, diagram P, diagram donat, diagram garis, diagram titik, diagram dahan daun, dan diagram lambang. Sedangkan untuk data terkelompok, kita dapat menggunakan histogram dan polygon frekuensi serta ogive atau yang dapat disebut dengan kurva. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.